Adapun beberapa pengkhianat dalam keluarga Zack, Victoria tidak pernah berhati lembut kepada mereka. Dia akan membunuh mereka yang pantas dibunuh. Adapun mereka yang kejahatannya tidak layak dihukum mati, dia akan membuat mereka terbunuh juga, dan pergelangan tangannya cukup keras. Selain itu, dia juga memiliki keraguan tentang keluarga Zack. Keluarga Zack hanya tahu bahwa dia memiliki kesaktian yang hebat dan memperoleh umur panjang, tapi mereka tidak tahu dari mana dia belajar. Keempat Earl itu sama, mengetahui bahwa dia telah hidup selama 400 tahun, tetapi mereka tidak tahu siapa tuannya. Sementara Victoria ketakutan, dia juga memikirkan hal ini. Dia awalnya berpikir bahwa Ariana tidak mati, tapi membocorkan informasinya ke musuh rahasia. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak pernah memberitahunya siapa tuannya. Selain dirinya, hanya ada 3 orang di dunia ini yang mengetahui bahwa dia memiliki seorang guru bernama Surya Puja. Salah satunya adalah Surya Puja sendiri, yang lainnya adalah Louis, seniornya yang pernah sangat dia cintai, yang lainnya adalah putri Louis, Isyana. Memikirkan hal ini, Victoria tiba-tiba melebarkan matanya, mengertakkan giginya dan berkata dengan suara dingin, "Isyana, mungkinkah kamu membocorkan informasiku?" Memikirkan hal ini, Victoria segera mengingat detailnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Terakhir kali aku mengirim seseorang ke Isyana ditangkap, dia dibantu oleh seorang ahli, dan dia lolos tanpa cedera. Penjaga kavaleri Siprus menghilang, dan tidak lama setelah itu, Chris meninggal di stasiun tentara yang berkorban mati di Siprus, dan seluruh prajurit dan penjaga di stasiun juga menghilang tanpa jejak. Mungkinkah Isyana benar-benar menemukan pendukung? Lalu, dari mana potret master itu berasal? Isyana tidak pernah bertemu guru, tidak mungkin dia tahu seperti apa guru itu, jadi potret itu tidak akan pernah bisa dibuat olehnya. Mungkinkah orang yang membantunya adalah penulis potret ini? Segera, dia merasa bahwa ide ini tidak mungkin, dan dia berkata pada dirinya sendiri, saat ini, orang misterius ini lebih seperti pendukung keluarga Polen daripada pendukung Isyana. Keluarga Polen sepertinya dijaga sepanjang jalan, karena dia sangat peduli dengan keselamatan keluarga Polen. Bagaimana dia bisa memisahkan dirinya dari Eropa Utara untuk melindungi Isyana? Tapi jika Isyana tidak membocorkan identitasku, dari mana orang itu berasal? Apakah dia tahu identitasku? Mungkinkah setelah Tuan membawa kami masuk, dia pergi menemui guru dan mengetahui keberadaanku dari guru? Tapi, setelah bertahun-tahun, mengapa dia memilih untuk muncul saat ini daripada muncul sebelumnya? Yang lebih tidak bisa dijelaskan adalah jika orang ini benar-benar murid yang diterima guru dalam 500 tahun terakhir. Kalau begitu dia juga bisa dianggap sebagai seniorku, Victoria. Kekuatannya pasti di atasku, orang yang begitu kuat, mengapa dia harus melindungi keluarga Polen? Keluarga Polen? Apa hubungannya dengan dia? Pada saat ini, sebuah pikiran melintas di benak Victoria, dan dia berseru kaget, apakah dia ingin menemukan rahasia umur panjang juga? Memikirkan hal ini, Victoria mengerutkan kening lagi, dan bergumam pada dirinya sendiri, jika dia juga ingin menemukan rahasia umur panjang, maka dia seharusnya tidak melindungi keluarga Polen. Untuk sesaat, segala macam petunjuk yang tidak jelas melintas di benaknya, membuat Victoria merasa otaknya tidak cukup untuk memproses semua ini. Namun, ada satu hal yang bisa dia pastikan, yaitu saat pihak lain mengeluarkan lukisan itu, jelas bahwa itu untuk mengirimkan sinyal peringatan kepada Victoria. Jika Victoria terus mempertahankan keluarga Polen, pihak lain pasti akan membalasnya. Ini membuat Victoria memikirkan Adi yang tewas dalam ledakan itu, dan mau tak mau berkata, ngomong-ngomong, Adi menemukan senjata ajaib begitu dia tiba di Jakarta, dan itu bahkan bisa menyebabkan guntur. Sekarang sepertinya ini bukan keberuntungan Adi, tapi pihak lain sudah memasang jebakan untuknya. Jika ini masalahnya,
maka dia telah menunggu untuk membunuh orang yang kukirim. Dan dia tahu bahwa aku pasti akan mengirim master yang mahir dalam aura, jadi sengaja menggunakan senjata sebagai umpan untuk memikat orang-orangku ke dalam perangkap mereka." Memikirkan hal ini, Victoria tidak lagi peduli memilah-milah petunjuk dan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Dia hanya ingin segera memanggil ketiga tetua itu kembali. Karena lawan bahkan tidak takut pada penghancuran diri Adi, ketiga tetua itu mungkin bukan lawannya. Jika ketiga orang ini tiba di Jakarta dan dijebak oleh pihak lain untuk membunuh mereka semua, bukankah dia akan menderita lebih banyak kerugian? 3 dari 4 Earl besar telah menghilang, dan jika ketiga tetua itu pergi, Black Mamba akan kehilangan lebih dari setengah kekuatan tempurnya dalam hal aura. Selain itu, dia bahkan lebih khawatir bahwa sekarang pihak lain merilis potret tuannya. Itu seharusnya hanya menjadi peringatan baginya. Jika dia segera mengirim ketiga tetua ke Jakarta, bukankah sudah jelas bahwa dia akan melawan pihak lain sampai akhir? Dengan cara ini, itu akan membuat marah pihak lain. Tak berani menunda, Victoria langsung mengangkat telepon satelit dan menelepon Oliver di pesawat. Pada saat ini, Oliver baru saja menenangkan ketakutan ketiga tetua terhadap pesawat untuk sementara waktu. Ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Victoria, dia segera menjawab telepon tersebut dan berkata dengan hormat, "Tuanku, apa perintahmu?" Victoria berkata tanpa ragu, "Misi dibatalkan, segera berbalik dan kembali." "Apa?" Oliver dengan cepat mengangkat telepon dan berjalan ke belakang pesawat Boeing, dan bertanya dengan takjub, "Tuanku, mengapa Anda membatalkan misinya?" 3 tetua akhirnya meninggalkan Bea Cukai, dan mereka akan pergi ke Jakarta untuk mencari tahu apa yang terjadi. Victoria memarahi dengan suara dingin, "Aku menyuruhmu kembali dan kamu akan kembali? Siapa yang memberimu nyali untuk mempertanyakan keputusanku?" Oliver meneteskan keringat dingin, dia menamparkan dirinya sendiri 2 kali, dan berkata dengan ketakutan, "Saya berbicara terlalu banyak, dan saya harap Lord akan menebus kesalahan. Yakinlah, saya akan membiarkan kru kembali ke penerbangan." Setelah menutup telepon, Oliver bergegas ke kokpit. Melewati area tempat ketiga tetua beristirahat, Henry bertanya, "Oliver, apa yang terjadi? Mengapa Lord membiarkan kami kembali?" Oliver menyadari betapa bodohnya dia barusan, bertanya kepada Lord di telepon mengapa Anda ingin membatalkannya. Di antara 3 tetua di depannya, mana yang tidak kuat? Semua yang dia katakan kepada Lord di telepon tidak bisa lepas dari telinga mereka. Jadi tentu saja tidak mungkin bagi Lord untuk menyebutkan rahasia apapun di telepon. Jadi, dia buru-buru berkata kepada mereka bertiga, "Lord tiba-tiba mengatakan bahwa misinya dibatalkan, tapi para junior tidak tahu alasan spesifiknya. Aku akan memberitahu kru tentang situasi spesifiknya. Mari kita tunggu sampai kita kembali dan melihat Tuan, dan kemudian kita akan melihat apa yang dia katakan." Ketika mereka bertiga mendengar ini, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Bukannya mereka ingin pergi ke Jakarta untuk menyelesaikan tugas, mereka hanya berpikir bahwa Lord membangunkan mereka dari retret untuk membiarkan mereka menyelesaikan tugas penting ini. Meski retret mereka terganggu, selama tugas selesai, Lord pasti akan menghadiahi ketiganya, dan mereka dapat terus mundur dengan ketenangan pikiran. Namun, Lord tiba-tiba meminta mereka untuk kembali, yang berarti mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan imbalan apapun, mereka bahkan mungkin memasuki keadaan darurat siaga setiap saat. Begitu mereka memasuki kondisi ini, mereka tidak tahu kapan mereka bisa kembali ke retret penuh lagi. Mereka bertiga saling memandang, dan mereka bisa melihat keraguan dan ketidakpuasan di mata masing-masing, tapi di pesawat yang membuat mereka gelisah ini, tidak ada yang berani mengungkapkan apa yang ada di hati mereka. Segera, di bawah instruksi Oliver, kru melamar ke kontrol lalu lintas udara untuk rute kembali ke Buenos Aires.
5 menit kemudian, kontrol lalu lintas udara menyetujui permohonan pengembalian pesawat. Kemudian, Boeing 777 menggambar lingkaran besar di atas lautan, berbalik, dan terbang menuju bandara asalnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.